Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Tes MotoGP Sepang 2025, hasil akhir hari ketiga pukul 18. Para pembalap dan tim kembali menguji motor baru mereka pada hari ketiga dan terakhir tes MotoGP Sepang 2025. Setelah Sepang, hanya ada satu tes resmi lagi, di Buriram pada tanggal 12-13 Februari, yang akan disusul dengan putaran pembuka musim di Thailand mulai tanggal 28 Februari. Itu adalah pagi yang sibuk di Sepang, dengan pemegang rekor resmi di Sepang, Francisco Bagnaia dari Ducati Lenovo, berada di puncak tim Mercedes, unggul 0,224 detik dari Fabio Quartararo, Yamaha. Tapi kemudian pembalap Gresini Alex Marquez menempatkan Ducati GP24 miliknya di depan GP25 kepunyaan Bagnaia dengan selisih 0,007 detik. Posisi keempat ada Franco Morbidelli, dengan Marc Marquez melengkapi 5 besar pada pukul 14 waktu setempat. Pedro Acosta menjadi pembalap KTM tercepat di posisi ke-6, mengungguli Johan Zarco LCR, dan Marco Bezzecchi, yang juga menjadi Honda dan Aprilia terbaik masing-masing di posisi ke-7 dan ke-8. Sebagian besar pembalap coba melakukan simulasi sprint race pada Jumat sore, dengan Alex Marquez kembali jadi yang tercepat dengan GP24. Berikut ini adalah rata-rata lap time sprint terbaik. Fabio Quartararo tidak masuk hitungan karena stint terpanjangnya hanya 6 putaran. Rangkaian tes pramusim ini akan sangat penting bagi Ducati, KTM, dan Aprilia karena mesin mereka akan dibekukan dari GP Thailand sampai akhir 2026 untuk memangkas biaya pengembangan jelang era baru 850cc pada tahun 2027. Sebaliknya, Honda dan Yamaha saat ini bebas melanjutkan pengembangan mesin, karena peringkat konsesi D mereka. Marc Marquez jelaskan penyebab kecelakaan tes MotoGP Sepang. Saya memasang ban baru untuk melakukan time attack, tetapi sayangnya saya mengalami kecelakaan di tikungan ke-9. Posisi ke-14 di tim Mercedes mungkin bukan sesuatu yang Anda harapkan dari Marc Marquez atau pabrikan Ducati, tapi disitulah rekrutan terbaru tim Ducati Lenovo berakhir pada hari kedua tes MotoGP Sepang minggu ini. Itu terjadi setelah ia mengalami kecelakaan saat melakukan pengereman di tikungan ke-9 berkecepatan rendah, sebuah insiden yang disebutnya biasa. Saya mengalami kecelakaan biasa di tikungan ke-9 yang merupakan tikungan paling lambat di sirkuit, kata Marquez kepada acara After the Flag milik MotoGP.com. Menjelang akhir hari, saya memasang ban baru untuk melakukan serangan waktu, tambahnya, tetapi sayangnya saya mengalami kecelakaan di tikungan ke-9. Kecelakaan Marquez tidak menghalanginya untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang telah ia dan tim Ducati rencanakan. Tetapi kami telah menyelesaikan semua pekerjaan hari ini, semua yang ada dalam rencana, katanya. Saya sangat berhati-hati sepanjang hari karena kami memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan, yaitu mencoba menemukan arah untuk tahun 2025, terutama tentang mesin dan aerodinamika, dan Ducati ingin sangat tepat dalam hal itu, dan pada saat yang sama konservatif karena mereka ingin memilih keputusan yang tepat. Kami menguji banyak hal hari ini. Saya rasa kami sudah memahami jalannya, tetapi besok kami perlu memastikannya lagi. Untuk kali kedua dalam 2 musim, Marquez berpindah tim dan mengganti kru sebagai konsekuensinya, tetapi juara dunia 8 kali itu yakin bahwa ia dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan tim barunya. Bagus, kata Marquez tentang adaptasi dengan kru barunya. Saya masih belum tahu banyak tentang kru karena mereka bekerja sepanjang hari, lalu ketika saya berhenti, saya berbicara dengan para teknisi dan mereka perlu mengubah sesuatu pada motor, jadi kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi, dengan Marco Rigamonti saat ini saya merasa baik-baik saja. Memang benar kami masih belum banyak bekerja sama, karena semua ide, semua materi yang perlu kami coba berasal dari para teknisi, tetapi dia pintar dalam cara merencanakan hari dan saya menyukainya. Marquez menambahkan bahwa ia sedikit menderita secara fisik minggu ini, tetapi ia belum yakin apakah ia sakit atau karena kurang tidur. Hari ini saya merasa tidak enak badan, katanya pada hari Kamis. Saya tidak tahu apakah saya sakit atau kurang tidur. Jadi, besok kita lihat saja, karena saya hanya tidur 5 jam karena jet lag tadi malam, jadi mari kita lihat besok apakah itu karena saya sakit atau karena saya kurang tidur. Bagnaia ungkap kemiripan, luar biasa, dengan Marc Marquez. Sejujurnya, sungguh luar biasa bahwa untuk pertama kalinya dalam karir saya
Francisco Bagnaia dan Marc Marquez bekerja sama sebagai rekan satu tim untuk pertama kalinya musim dingin ini saat mereka mempersiapkan paket pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025. Seperti biasa, salah satu keputusan penting yang harus dibuat adalah spesifikasi mesin, karena mesin tersebut harus digunakan sepanjang musim setelah mendapat homologasi sebelum putaran pembukaan di Thailand. Namun, pada tahun 2025, hal itu memiliki makna yang lebih besar karena pembekuan pengembangan untuk musim 2026 yang berarti mesin 2025, yang akan diputuskan dalam beberapa minggu ke depan, akan digunakan selama 2 tahun berturut-turut. Tes ini sangat penting karena apa yang kami katakan dari uji coba ini akan berlangsung selama 2 tahun, kata Bagnaia, jadi keputusan ini sangat penting dan kami harus tenang untuk mengambilnya karena kami tidak perlu terburu-buru. Mungkin Anda mencatatkan waktu putaran yang sangat baik dengan motor baru, tetapi karena Anda menggunakan ban baru. Jadi, setiap keputusan harus benar-benar dipikirkan dengan matang, dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Karena pentingnya tes ini, Bagnaia merasa terdorong oleh kesamaan komentar dan masukan yang diberikannya dengan rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejujurnya, sungguh luar biasa bahwa untuk pertama kalinya dalam karir saya memiliki perasaan yang persis sama dengan rekan setim saya, kata Bagnaia. Ini hebat, karena sangat membantu para insinyur untuk berkembang. Memang benar bahwa keduanya memiliki perasaan yang sangat baik terhadap mesin baru, tetapi keduanya memiliki pertanyaan yang sama tentang sesuatu tentang mesin baru tersebut. Pengamatan tentang umpan balik dari masing-masing pembalap ini diamini Marquez sendiri, yang tahun ini punya kesulitan tersendiri saat beralih dari Desmosedici GP23 ke GP25, dan nyaris melewatkan GP24 sepenuhnya. Itu salah satu hal tersulit bagi saya, ungkapnya dalam segmen MotoGP After the Flag. Saat saya berpindah dari satu motor ke motor lainnya, itu berarti 2 sepeda baru bagi saya, dan ini adalah sesuatu yang membutuhkan konsentrasi super dan ketepatan tinggi. Namun saat ini kami memiliki komentar yang sangat mirip dengan Pecco, Francisco Bagnaia, dan ini penting. Pada akhirnya, Bagnaia masih belum memutuskan spesifikasi mesin mana yang akan digunakan. Saat ini, peluangnya 50-50, katanya. Karena GP24 adalah basis yang fantastis, dan kami semua berpikir masih ada peluang. GP25 sudah sangat bagus dan cepat di lintasan lurus dan dalam akselerasi, karena Anda dapat mencapai kecepatan tertinggi hanya jika motor keluar dengan baik dari tikungan, dan ini terjadi karena motornya sangat halus, Anda dapat mengatur akselerasi dengan sangat baik dengan pedal gas. Namun, dalam pengereman, GP24 benar-benar luar biasa, karena kami melakukan sesuatu yang luar biasa dalam pengereman, dan ini adalah sesuatu yang sulit dicapai saat ini dengan GP25, bahkan jika kami memperkecil jarak. Bagnaia menambahkan bahwa apa yang hilang saat pengereman dengan motor baru lebih besar daripada apa yang diperolehnya saat akselerasi berkat pengirimannya yang halus. Kesenjangan dalam akselerasi di sini tidak sama dengan kesenjangan yang mungkin ada dalam pengereman dan entry, katanya.